Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf meminta maaf kepada masyarakat luas atas peristiwa 5 Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Gus Yahya memastikan sikap kelima kadernya tidak patut di tengah genosida yang sedang dilakukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Permohonan maaf disampaikan Ketua Umum PBNU Gus Yahya saat menggelar konferensi pers menanggapi peristiwa 5 Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel. Gus Yahya memastikan pihaknya sudah mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga di bawah PBNU terkait keberangkatan 5 Nahdliyin NU ke Israel untuk bertemu dengan Herzog. Hasilnya, menurut Gus Yahya tidak ada koordinasi dari masing-masing lembaga tersebut. Gus Yahya menyebut pertemuan itu merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada kaitannya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU menilai kehadiran kelima Nahdliyin, Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Iza Anafisa Dania tidak pantas dilakukan di tengah genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses, termasuk Unusia ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pak Garnusa dan Fataya NU. Tapi ala kulli hal, gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai Ketua Umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Pemirsa, di tengah kegagalan dunia menghentikan agresi dan kependudukan Israel di Palestina, 5 anggota NU malah menemui Presiden Israel dengan tujuan membangun diplomasi. Meski mengaku atas nama pribadi, identitas NU yang melekat dalam diri mereka menjadi persoalan besar. Kami akan mengulasnya bersama dengan cendekiawan NU, Nadir Syah Husin atau yang akrab disapa Gus Nadir, Direktur Wahid Institute Yeni Wahid, dan pakar hubungan internasional Teguh Reza Syah. Assalamualaikum, selamat malam Gus Nadir, Mbak Yeni, dan juga Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nadir, saya ke Anda dulu. Tadi Ketua Umum PBNU Gus Yahya menjelaskan bahwa mereka 5 orang ini tidak paham konstelasi, kemudian juga belum cukup umur, entah ini guyon atau apa ya. Tapi menurut Anda apakah selugu itu? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU tadi sudah sangat simpatik. Beliau meminta maaf karena kegaduhan yang ditimbulkan oleh 5 aktivis NU, dan apa yang beliau sampaikan itu saya kira tepat. Masalah kelima anggota itu tadi tidak memahami geopolitik, tidak memahami konflik yang terjadi saat ini, juga tidak memahami kondisi dinamika internal di kalangan Israel sendiri, dan juga terlihat bahwa mereka sebetulnya tidak punya bargaining power apapun, sehingga tadi disebut sebagai belum cukup umur, belum cukup jam terbangnya untuk memahami konflik yang terjadi. Misalnya sebagai salah satu contoh, salah satu anggota delegasi memposting di Instagramnya bahwa sebagai filosof budayawan dia menyampaikan gagasan perdamaian kepada Presiden Israel, seolah-olah ini suatu yang sangat luar biasa, tapi dia lupa bahwa di Israel presiden itu adalah head of state, hanya seremonial belaka, bukan head of government, yang tidak bisa mengintervensi kebijakan dari Perdana Menteri Netanyahu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana dia tidak memahami struktur pemerintahan di Israel, sehingga tadi disebut oleh Ketua Umum sebagai belum cukup umur. Kalau dalam bahasa saya adalah, dalam bahasa guyonan saya, Mas sama Mbak yang hadir ke Israel itu Mbak ya sering-sering ngaca diri. Jadi sama-sama guyon sebetulnya dengan Ketua Umum tadi, karena kita sama-sama orang NU senangnya guyon. Tapi poinnya adalah bahwa ketidakpahaman mengenai situasi yang terjadi di sana dan timing yang sangat tidak tepat itu telah melukai perasaan anak bangsa dan umat Islam. Saya kira itu sebabnya Ketua Umum PBNU meminta maaf tadi. Baik,
Mbak Yeni, kalau yang Mbak Yeni lihat sebetulnya undangan-undangan seperti ini apakah memang betul sudah sering diberikan atau disampaikan kepada entah itu lembaga yang pro Israel yang ada di Indonesia atau oleh pemerintah Israel langsung kepada orang-orang di NU? Bukan cuma orang-orang di NU. Israel itu sangat menginginkan kedatangan orang Indonesia dan ada interaksi dengan sebanyak mungkin dengan orang Indonesia. Jadi bukan cuma tokoh Islam saja, tapi tokoh Islam tentu menjadi sasaran utama karena ini diharapkan bisa memberikan legitimasi kepada Israel bahwa mereka bersikap ramah terhadap Islam di Indonesia, terhadap Islam, gitu ya, terhadap masyarakat Islam. Namun yang saya lihat ya kunjungan kali ini, Mbak, ini sebuah kebodohan besar. Karena tadi seperti dikatakan oleh Gus Nadir, mereka tidak mengerti konstelasi politik di sana, lalu kemudian timingnya yang sangat-sangat tidak pas ya, sangat tidak patut, dan kemudian yang paling parah ini mengirimkan pesan yang berakibat dampaknya sangat negatif bagi NU, bagi Indonesia juga. Dan walaupun mereka warga negara biasa, walaupun mereka tidak merepresentasikan pemerintah, namun dalam kondisi saat ini di mana ketika ada konflik besar antara Israel dan Israel terus-menerus melakukan, dan Palestina dan Israel terus-menerus melakukan buran terhadap masyarakat di Gaza, ini seolah-olah menjadi legitimasi bagi Israel. Nah, kalau soal kunjungan, Mbak, memang dari dulu banyak tokoh-tokoh yang diundang. Ya, tahun 2017 ada beberapa orang yang mengatakan mewakili MUI dan kemudian dibantah juga oleh MUI bahwa mereka mewakili MUI. Tapi intinya bahwa Israel pasti akan terus melakukan engagement atau berusaha agar ada kontak dengan Indonesia. Saya pribadi sering sekali menerima undangan semacam ini, sampai sekarang tidak pernah saya terima. Jadi saya mengerti kalau soal semacam ini. Ya. Oke, berarti ada pilihan untuk menolak undangan tersebut ya Mbak Yeni. Kalau kelima orang ini ternyata menerima undangan tersebut, berarti artinya apa Mbak Yeni? Mereka ini lugu atau bagaimana? Menurut saya agak bodoh dalam hal ini ya. Saya menggunakan kata yang agak keras karena konteksnya kalau cuma lugu, kita melihat begitu besar ya porsi berita yang ada di seluruh dunia mengenai konflik yang terjadi di Gaza. Tidak mungkin mereka tidak terekspos dengan apa yang terjadi. Dan seluruh dunia, banyak sekali masyarakat di dunia, tidak seluruhnya ya, tapi banyak sekali masyarakat di dunia, dan across religion, artinya dari semua latar belakang agama, banyak bangsa-bangsa di dunia juga menyatakan kecaman berat ya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Sehingga kalau mengatakan bahwa mereka lugu, saya rasa ya mungkin terlalu enteng ya. Saya rasa di sini ini ada kebodohan besar dalam melakukan penilaian terhadap situasi di sana dan kemudian berpikir bahwa kunjungan mereka bisa mengubah situasi. Tidak bisa. Sudah berbagai macam upaya diplomasi yang dilakukan oleh banyak negara. Yang kita lakukan sekarang ini harus melakukan pressure terhadap Israel. Dan bukan cuma pressure terhadap Israel, tapi juga terhadap sekutu-sekutu Israel. Nah, jadi kita harus menjadi bagian dari masyarakat dunia yang melakukan tekanan terhadap Israel agar mereka mau mengakui kedaulatan Palestina dan menghentikan serangan-serangan yang terjadi secara masif terhadap banyak sekali orang-orang yang tidak berdosa yang ada di Gaza pada saat ini. Ya, baik. Pak Reza, menurut Anda apa sebetulnya agenda politik Israel? Kenapa selalu saja mengundang tidak hanya tokoh-tokoh agama ya seperti kata Mbak Yeni, tapi orang-orang Indonesia itu dalam beberapa kesempatan sering diundang oleh pemerintah Israel atau lembaga yang pro Israel. Apa sebetulnya yang mereka cari? Yang mereka cari adalah kemenangan dalam diplomasi global ya. Karena di dunia ini bagi Israel itu ada dua negara yang sangat diharapkan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama adalah Arab Saudi. Arab Saudi memiliki Mekah dan Madinah. Dan kedua adalah Republik Indonesia yang memiliki 270 juta jiwa dan sekitar 85%-nya adalah masyarakat Muslim ya. Namun kalau saya lihat secara lebih mendalam, kejadian ini bagi Israel merupakan suatu kemenangan diplomatik. Dapat dikatakan ini adalah oase di tengah padang pasir yang sangat tandus. Karena kalau kita menyimak perkembangan Israel dari bulan April sampai Juli tahun
April sampai Juli tahun ini, itu banyak perkembangan yang menarik. Misalnya media massa Israel yang berjudul Haaretz pada tanggal 11 Juli itu menyebutkan turis ke Israel sudah turun 76%. Jadi artinya ekonomi Israel terpengaruh. Kemudian Al Jazeera pada tanggal 11 Juli itu mengatakan, memuat analisis dari Lancet Study yang mengatakan kematian di Palestina saat ini sudah mencapai 186.000 jiwa. Ini bukan hanya sekitar 30 sampai 40.000 yang wafat karena perang, namun adalah kombinasi semuanya, kenestapaan, kelaparan, kepapaan, dan juga ketiadaan perhatian dunia. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan majalah Times tanggal 4 April tahun ini, itu mengatakan Israel dan semua sekutunya telah kehilangan kredibilitas global. Jadi karena itulah mereka mencoba mengais-ngais keberhasilan di masa lalu. Dan untuk itu izinkan saya merujuk kembali kepada Haaretz 20 tahun silam, di mana pada tanggal 7 Juli mereka tahun 2004 mereka mengatakan bahwa yang datang dari Indonesia itu adalah a friend of Israel in the Islamic world. Jadi mitra Israel. Dan sejak tahun 2003-2004 headline Israel jarang sekali berbicara soal ini. Kemudian jika saya merujuk juga kepada Haaretz tanggal 20 Juni 2003 adalah the voice of cultural Islam. Jadi generasi muda kita yang datang ke situ membawa suara Islam yang budaya. Baik, berarti singkat cerita mereka ini mencari legitimasi dengan mengundang orang-orang Indonesia seolah-olah Indonesia ini ada di pihak mereka, begitu ya Pak Reza? Tepat sekali. Dan ini dapat digunakan sebagai amunisi bagi diplomasi global kepada seluruh dunia. Karena reputasi Israel sekarang sedang hancur-hancuran. Terlebih lagi situasi di Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB dan juga demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia yang benar-benar menentang agresi Israel di kawasan Palestina. Oke, kita kembali lagi bagaimana mereka ini akhirnya berangkat. Gus Nadir, kalau dari penjelasan Ketua Umum PBNU Gus Yahya, 5 pemuda Nahdien ini ternyata berangkat atas nama pribadi dibantu lembaga pro-Israel. Tapi menurut Anda mungkinkah PBNU tidak tahu menau soal keberangkatan mereka sama sekali? Mereka ini kan yang berangkat orang-orang yang bergerak di organisasi-organisasi di bawah PBNU, Pak Garnusa, Fatayat, ada juga yang menjadi pengurus PWNU DKI. Mungkinkah PBNU sama sekali tidak tahu mengenai keberangkatan mereka ini? Sangat mungkin Mbak, karena NU ini organisasi yang sangat besar dan juga di NU itu ada masalah jamiah organisasi dan ada masalah jamaah, dan ini kadang-kadang tidak match antara keduanya. Dan juga yang hadir ini adalah bukan pucuk pimpinan Banong atau organisasi di bawah PBNU langsung. Jadi karena itu sangat mungkin PBNU tidak tahu, apalagi PBNU menegaskan tidak ada mandat maupun izin untuk kelima orang ini berangkat. Jadi di sisi lain kita juga sadar bahwa ketika kelima aktivis ini mengatakan mereka diundang atas nama pribadi, tetapi tentu siapa mereka? Kalau mereka hanya atas nama pribadi, tentu mereka diundang karena ada embel-embel atau afiliasi dengan NU-nya. Dan afiliasi dengan NU-nya itu yang dikejar dalam diplomasi maupun propaganda Israel seperti kata Pak Reza tadi itu. Nah, karena kalau misalnya diundang adalah sekelas Yeni Wahid misalnya, tentu tidak perlu pakai embel-embel NU pun kita tahu siapa Yeni Wahid. Tetapi kelima orang ini jarang dikenal, kecuali memang kalau kita aktif terlibat di akar rumput kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi menurut saya memang satu sisi ini undangan pribadi, tapi di sisi lain mereka juga tidak bisa berkilah tanpa ada NU, mereka bukan siapa-siapa. Dan pihak Israel juga tahu kondisi seperti itu. Karena itu yang dipakai adalah orang-orang di lapis ketiga atau lapis keempat di NU yang diundang dan menerima undangan itu, sementara tokoh-tokoh besar seperti tadi Yeni Wahid menolak undangan semacam itu. Dan buat diplomasi dan propaganda Israel itu sudah cukup. Yang penting ada afiliasi NU-nya dan itu bisa menjadikan legitimasi buat citra Israel yang sekarang sedang terpuruk, dikecam di mana-mana, dari Mahkamah Internasional, dari Sekjen PBB, dari Vatikan, semuanya menyerukan perdamaian dan ternyata tidak ngefek. Karena itu saya kira juga Mas dan Mbak yang datang ke sana memang harus banyak-banyak ngaca bahwa memang mereka tidak punya efek sama sekali di tengah kondisi yang carut-marut seperti ini. Mbak Yeni, ketika 5 orang ini beralasan sebetulnya mereka pergi juga tidak tahu kalau akan ada pertemuan dengan Presiden Israel karena katanya itu adalah dadakan. Apakah itu bisa diterima, Mbak, alasan itu? Yang mengundang siapa,
Lalu kemudian kalau memang mereka merasa dibohongi, mereka harus melakukan langkah-langkah legal. Kalau memang merasa dibohongi ya, untuk menuntut karena telah terjadi kebohongan yang kemudian berakibat pada secara publik. Nah, jadi kalau sampai kemudian bilang nggak ngerti, toh mereka juga pergi berangkat ke sana dibiayai oleh lembaga yang pro Israel, sudah pasti akan ada kemungkinan akan bertemu dengan petinggi-petinggi Israel. Nah, itu sudah berpikir belum konsekuensinya. Nah, jadi saya rasa tidak bisa berlindung di balik kata-kata mereka nggak tahu, ya. Apalagi mereka membawa embel aktivis sebagai aktivis Islam dari Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. NU juga adalah organisasi dengan jumlah jamaah terbesar di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia. Jadi di sana ada branding yang ingin diambil oleh Israel bahwa mereka telah mampu untuk menggait aktivis-aktivis Islam dari Indonesia, dari NU untuk mau berbicara dengan mereka, untuk mau berdialog dengan mereka. Dialog pasti ada tempatnya, tapi tidak sekarang ketika sedang terjadi konflik besar-besaran, ketika terjadi genosida. Dan dialognya seperti apa, dilakukan oleh siapa, punya yang kata Gus Nadri tadi, punya bargaining power nggak? Punya suatu kekuatan nggak untuk melakukan penekanan, untuk meminta agar Israel mendengarkan posisi dari masyarakat dunia, bukan cuma masyarakat Islam di Indonesia, bukan cuma masyarakat Islam di Indonesia. Karena dukungan terhadap Palestina tidak cuma hanya datang dari masyarakat Muslim di Indonesia, tapi juga banyak dari agama lain. Oke, baik. Ketika tadi Gus Nadir mengatakan bahwa mereka yang diundang ini seringkali yang lapis 3 atau bahkan lapis 4 tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Lantas apakah kita bisa mempercayai bahwa mereka akan punya influence, akan punya efek untuk bisa membangun diskusi atau membangun diplomasi dengan Israel? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Didukung oleh Top White Coffee, strong taste, smooth, the authentic taste of white coffee. Ini adalah inisiatif yang saya katakan gagal karena nggak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu. Dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada. Itu masalahnya. Nah, sehingga ya karena apa? Yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina, yang mana yang nggak tahu gitu ya. Nah, sementara kalau kita punya pengetahuan yang cukup, punya pertimbangan yang cukup, punya kalkulasi strategis yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang sungguh-sungguh membuat real achievement, membuat kemajuan yang. Baik, kembali lagi pemirsa di Prime Time News. Pak Reza, Anda sepakat kalau misi Israel menjadikan 5 pemuda Nahdien itu sebagai alat propaganda, alat legitimasi mereka telah gagal? Saya pikir memang tujuan Israel untuk memanfaatkan pencapaian diplomatik sekecil apapun untuk suatu kemenangan diplomasi global dia. Karena targetnya adalah hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan Indonesia ya. Terus terang dalam menargetkan calon-calon, mereka sudah berpikir kan bahwa sangat sulit menggait NU yang spiritual, di mana NU spiritual ini adalah pengamat tarekat, tasawuf, pengamal tarekat, tasawuf, gemar melakukan istighosah, tahlilan, zikir, kemudian juga dekat dengan Sufisme. Mereka juga tidak berani mendekati NU struktural yang strukturnya jelas dari nasional sampai RT RW. Mereka target Israel adalah mendekati NU sosial kultural, di mana ini adalah mayoritas masyarakat Islam Indonesia yang akrab dengan salawatan, sarungan, toleransinya tinggi, mempraktikkan
mempraktikkan hari-hari besar nasional, dan yang paling bawah ini yang kita hendak sikapi adalah umat yang karikatural. Jadi mereka adalah umat yang terbawah levelnya secara intelektual, secara intelijensia, yakni yang mencari sensasi, yang tidak memikirkan sebab dan akibat bagi persaudaraan umat, bagi persaudaraan umat Islam, dan juga persaudaraan di sesama organisasi keislaman. Dan mereka biasanya tidak paham akan filosofi NU seperti rahmatan lil alamin, kemudian ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah insaniyah, dan juga mereka tidak terbiasa konsultasi dengan ulama, dengan pimpinan NU sebelum dan setelah berangkat ke luar negeri. Jadi saya perhatikan ada, dengan segala hormat, saya perhatikan NU dan juga semua masyarakat Indonesia hendaknya memerhatikan umatnya dan benar-benar memberi suri teladan pada mereka yang tergolong pada level karikatural ini, hanya mencari sensasi dan menggunakan nama baik NU untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Gus Nadir, Anda sepakat kalau ini tujuan dari 5 orang ini hanya sekedar mencari sensasi, mereka toh juga tidak bisa apa-apa juga dalam membangun diskusi atau membangun diplomasi dengan Israel. Tidak ada dalam tanda kutip gunanya juga, karena perjuangan-perjuangan selama ini yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pun gagal, apalagi 5 orang ini. Gus Nadir? Ya. Jadi saya kira masing-masing punya target yang berbeda. Tadi Israel punya target bahwa ini masuk dalam diplomasi dan propaganda mereka, dan itu mengalami kegagalan, tidak seperti pendapat Ketua Umum PBNU tadi yang dianggap karena gagal mempengaruhi kelima orang ini. Menurut saya kegagalan target diplomasi Israel itu karena adanya penolakan besar-besaran sekarang dari rakyat Indonesia terhadap kunjungan itu. Itu yang mungkin tidak mereka perkirakan, dan itu gara-garanya salah satu anggota delegasi yang cukup narsis dan dia memposting sendiri foto-foto acara ini gitu ya. Itu jadi sebuah blunder dan sebuah pukulan telak buat diplomasi Israel. Jadi kegagalannya pada titik itu saya kira. Nah, sementara buat 5 orang aktivis ini saya kira juga jadi persoalan, dapat tiket gratis terus bisa jalan-jalan, bisa senyum-senyum foto dengan Presiden Israel, itu mungkin dianggap sebagai sebuah real achievement. Ya, dan ini menjadi PR kita bersama, bahwa para aktivis, para tokoh, anak-anak muda NU itu harus punya marwah terhadap organisasi, marwah terhadap dirinya sendiri, bahwa jangan hanya gara-gara dapat tiket gratis untuk jalan-jalan ke luar negeri kemudian langsung diambil saja. Nah, saya kira konsultasi dengan para kiai itu tetap harus menjadi salah satu rujukan yang dipakai di kalangan Nahdlatul Ulama. Bukan hanya persoalan tiket gratis, tapi juga persoalan spiritual, minta petunjuk dari para kiai sepuh, itu harus dilakukan. Dan saya kira itu yang mereka abai melakukannya kali ini, baik sebelum maupun sesudah berangkat, sehingga reaksinya menjadi sangat jelek, dan unsur narsisnya itu yang banyak muncul akhirnya. Baik. Terakhir, Mbak Yeni, meskipun ini dikatakan atas nama pribadi, tidak bawa-bawa PBNU, tapi sebagai wadahnya, apa yang bisa dilakukan PBNU, pelajaran apa yang bisa dipetik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi? Menurut saya harus diberi peringatan keras, tidak boleh mengatasnamakan organisasi, dan kemudian harus ada sanksi. Ya, karena kalau dibiarkan, semua orang boleh mengatasnamakan NU. Semua orang merasa ketika dia sudah menjadi anggota NU, lalu boleh mengatasnamakan organisasi. Ya, nah ini yang harus jelas sekali. Dan kemudian buat saya Mbak, reflektif juga kita. Ketika mereka mengatakan ke sana membawa pesan perdamaian dan lain sebagainya, mau membawa dialog gitu ya. Sebenarnya kontennya apa yang dibawa? Konten pesannya, karena dalam membangun hubungan diplomatik ya, ada pesan yang jelas, yang harus jelas juga yang akan dibawa. Nah, kalau cuma sekedar kita mengerti bahwa hubungan diplomasi tidak akan terbangun hanya gara-gara cuma foto-foto ketemu sebentar saja. Pembawa pesan harus jelas, lalu pesan dibawa apa. Kita sama-sama tahu, ini mungkin Pak Reza jauh lebih paham ya, bahwa hubungan diplomatik negara itu
banyak dimensinya. Bisa karena hubungan diplomatik bisa tercipta karena ada hubungan historisnya, ada landasan historisnya, ada landasan kultural, tapi juga karena kepentingan. Coba kita amati misalnya sikap Saudi Arabia. Saudi itu sangat berkepentingan untuk bisa punya hubungan lebih baik dengan Israel karena itu syarat dari Amerika agar Saudi bisa mendapatkan senjata nuklir. Saudi sekarang kan merasa terancam dengan adanya Iran yang terus-menerus melakukan pengeboman terhadap tangki-tangki minyaknya. Jadi mereka sangat ingin mendapatkan senjata nuklir supaya bisa mempertahankan teritorinya. Nah, Amerika menyarankan, ya sudah kalau kamu mau nuklir dari kita, kamu harus membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai sekarang Saudi pun tidak mau, padahal kepentingannya sangat jelas. Nah, Indonesia ini kepentingannya belum seperti itu. Belum sampai soal keamanan strategik, keamanan teritorial yang sangat mengancam sekali. Nah, jadi kita tidak punya posisi tawar apapun yang pertama, lalu kemudian yang kedua, tidak bisa ujuk-ujuk hanya karena 5 orang pemuda mengatasnamakan organisasi besar di Indonesia bisa membawa perubahan besar, tidak bisa. Nah, jadi saya rasa ini kalau dikatakan naif, tidak naif tapi bodoh. Kesimpulan saya. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Yeni Wahid, Gus Nadir, dan juga Pak Reza. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.